Halo saudaraku, berjumpa lagi di channel Bits of King. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Dan ingat saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Ya saudaraku, di jumpa kali ini kita akan berbagi video tentang tanaman alpokat ya saudaraku, karena kita kesehari-hariannya berkecimpung di perkebunan alpokat. Nah, yang mana di video kali ini saya akan berbagi pengalaman juga tentang bibit alpokat, yang mana bibit alpokat itu ketinggian bibit waktu kita tanam itu berkisaran 60-70 cm, dan setelah berumur berkisaran 1 tahun, jadi pohonnya ketinggiannya serta kerimbunan pohon itu seperti apa saudaraku. Jadi disimak terus videonya sampai selesai. Yang baru bergabung, monggo saudaraku silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan mudah-mudahan channel Bits of King semakin berkembang dan semakin bermanfaat buat para petani di Indonesia, terutamanya yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak saudaraku. Oke, kita simak videonya. Oke saudaraku, kita lanjut. Seperti di awal tadi saya bilang ya, bahwa dengan ukuran bibit dari 60-70 cm, jadi ketika kita tanam, ini udah berumur 1 tahun ya saudaraku. Jadi pohonnya seperti ini. Nah, ini udah berumur 1 tahun dari bibit. Ketinggian dulu kita tanam berkisaran 60-70 cm. Nah, jadi di sini yang ingin saya bagikan adalah bagi saudaraku yang ragu ya, menanam atau mengebunkan alpokat berskala besar ya, mengebunkan dengan skala besar, kemudian butuh bibit yang banyak pastinya ya, dan untuk menghemat biaya juga. Kalau bibit yang kecil udah pasti itu lebih murah ya saudaraku, tapi yang terpenting adalah kualitas dari bibit yang saudaraku beli yang hendak dikebunkan. Nah, jadi seperti ini untuk pohonnya. Kalau ketinggian pohon ini berkisaran tingginya 1,5 meter ya, jadi saya sengaja ambil dari jauh biar lebih jelas kelihatan penampilan atau asli dari pohon ini. Jadi seperti ini. Jadi jangan ragu saudaraku ketika ingin mengebunkan alpokat ya, terutamanya. Nah, ini yang ini varietasnya adalah varietas Miki saudaraku, yang mana di video-video sebelumnya kita sering membagikan tentang kegenjahan alpokat Miki ya, mulai dari usia tanam sampai dia berbuah. Jadi ketika saudaraku menanam bibit yang seperti saya bilang tadi itu tidak terlalu tinggi walaupun masih kecil, tetapi jangan ragu saudaraku, dengan cara menanam yang benar, terus perawatan juga yang rutin, maka pertumbuhannya sangat bagus saudaraku. Dan di sini di pojok ini adalah tanaman susulan semua saudaraku. Jadi bisa dilihat untuk tanaman-tanaman susulan ini dengan ukuran bibit, sekali lagi bibit ketinggian 60-70 cm, ini pertumbuhannya setelah 1 tahun bisa seperti ini, dan sangat genjah, sangat luar biasa saudaraku. Ini sedikit di antara sebelahnya ini dia lebih pendek ya, tetapi kerimbunannya sesuai dengan ketinggiannya seperti ini saudaraku. Jadi kalau menurut kami ya di kebun, pengalaman kami ya, ketika bibit itu lebih pendek ya, tidak ketinggian 1 meter ataupun ketinggian lebih dari 1 meter ya, walaupun ketinggian 60-70 cm, tetapi pertumbuhannya sangat bagus. Kemudian untuk pembentukan dari pohon ini cenderung lebih bagus saudaraku ketika bibit itu kecil. Dan ini bisa dilihat ketinggian, kemudian lebar dari rimbun pohon ini itu sangat terlihat jelas saudaraku, sangat bagus. Kalau untuk Miki memang untuk pertumbuhannya sangat genjah, dan karakter dari pohon Miki sendiri memang cenderung dia rimbun saudaraku. Jadi dia tidak cenderung meninggi, dia untuk tumbuh berkembang cenderung kerimbunan dan ketinggiannya kalau alpokat Miki itu rata-rata seimbang. Dan batangnya juga bisa dilihat
Jadi sudah 1 tahun ya saudaraku. Wah, ada cangkul ini, cangkul Pak D ini yang nanam sayur, digelantungin di cabang alpukat kita. Tapi biarin lah, apa-apa. Nah, jadi seperti itu saudaraku. Batangnya sangat besar. Kalau dari, kenapa saya bilang sangat besar, usia 1 tahun loh saudaraku, dengan bibit ketinggian 60-70 cm, itu batang minimal waktu kita tanam itu kecil dari kelingking orang dewasa ya, paling tidak sekelingking anak-anak umur 1 tahun. Jadi seperti itu saudaraku. Oh ya saudaraku, di sini nanti juga biar tidak terlalu panjang ya videonya, nanti saya akan berbagi tips cara merawat dan membesarkan pohon alpukat ketika kita menanam bibit yang masih kecil. Nah, ini satu baris saudaraku, terlihat pohonnya sangat cantik-cantik. Kalau saya pribadi sendiri, jujur saudaraku, saya lebih suka kalau menanam alpukat itu yang memang bibitnya masih di bawah 1 meter ya, terutama alpukat Miki. Tapi karena yang saya pahami terus di kebun ini, alpukat Miki ini ketika ditanam bibit kecil ini sangat menarik saudaraku. Pertumbuhannya benar-benar sangat menarik, sangat cantik seperti ini. Di sini yang saya suka dari alpukat Miki ini, ketika dia bibitnya masih kita tanam kecil ya, jadi seperti ini. Dan ini satu baris ini bisa dilihat tuh, pertumbuhannya sangat bagus. Dan ini paling pojok. Nah, ini bentuknya juga cantik benar saudaraku. Di sini, kemudian ini dari jauh lagi lah saudaraku, biar lebih jelas bentuk pohonnya. Sangat bagus. Dan di sebelahnya ini dia agak pendek ya saudaraku, tapi pertumbuhannya masih normal ya, itu karena dia memang di pinggir benar, mungkin kendala semak-semak. Tetapi masih cantik saudaraku. Untuk pertumbuh kembangnya sangat genjah, sangat bagus, subur. Menarik banget saudaraku kalau alpukat Miki ini dikebunkan dengan bibit kecil. Jadi tidak harus bibit besar ya saudaraku. Ketika bibit besar berkisaran 1 meter sampai 1,5 meter, itu sudah pasti ya membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk pembelian ukuran bibitnya. Tetapi ketika bibit pun di bawah 1 meter, pertumbuhannya itu cenderung untuk pembentukan karakter saya lebih suka saudaraku, karena dia pembentukan karakter secara alami ya, bentuk pohonnya dia berbentuk seperti ini. Jadi tidak kita atur ini saudaraku. Kalau untuk pembentukan pohonnya dari kita tanam sampai umur 1 tahun ini, kita tidak membentuk karakter pohon ini di seperti itu, karena memang di awal kita berencana ya menanam alpukat Miki ini di paling pinggir ini, karena dulu masih tanggung ya. Jadi di sini jaraknya pun dia tidak sama, itu sekitar 4 meter, dan kesininya dia sekitar 6 meter saudaraku, dan di sebelah sininya sekitar juga 4 meter, dan bahkan yang di sana itu sekitar 3 meter, karena di paling pinggir ya saudaraku. Jadi ketimbang lahan ini kosong, ya sudah, kita coba tanami Miki bibit kecil. Nanti kita lihat bibit kecil ini pertumbuh kembang pohon ini seperti apa. Jadi seperti itu saudaraku kita rencanakan, dan ternyata memang bentuk-bentuk dari pohon alpukat Miki ini sangat cantik ya. Ini batangnya lumayan loh saudaraku, dengan usia bibit, dengan usia tanam 1 tahun, kemudian bibit di bawah 1 meter tuh, untuk alpukat Miki tuh sangat-sangat genjah, sangat bagus. Dan saya benar-benar ngelihat pohon ini sangat-sangat senang. Jadi seperti itu ya, walaupun bibit kecil ya. Nah, jadi apa saudaraku masih ragu ya, yang terpenting ketika menanam caranya tepat, benar, sudah pasti saudaraku pertumbuhannya sangat bagus tuh. Karena untuk bibit kecil sendiri ketika ditanam sampai usia 1 tahun ini,
menurut kami ya, itu tidak terlalu sulit dan tidak memakan biaya yang terlalu tinggi juga saudaraku. Nanti akan kita kupas dan saya akan jelaskan ya perawatan dan rahasia perawatan dari bibit yang di bawah 1 meter kita tanam ya, sehingga pertumbuhannya jadi bagus seperti ini. Ini menurut saya sudah bagus luar biasa saudaraku. Nah, seperti itu. Dan yang saya salut ini batang-batang dari alpukat Mickey ini yang kita tanam di bawah 1 meter ini sangat-sangat bagus saudaraku. Pembentukan karakter pohonnya itu alami saudaraku, kita tidak pernah melakukan pruning, dan ini bisa dilihat dari percabangannya itu masih utuh semua, tidak ada yang pernah kita potong ya, terutama yang besar-besar tuh percabangannya sangat bagus, sangat rimbun. Dan ini kita coba ukur tinggi batang ini saudaraku, tinggi batang pohon ini. Nah, ini sejengkal pas saudaraku dari permukaan tanam, itu sejengkal, dan batangnya sangat besar. Kemudian dia 2 cabang dan sangat lumayan besar-besar. Terus cabang ke sampingnya tuh sangat besar, kemudian ranting-rantingnya tuh terlihat sangat keker-keker. Jadi pohon ini sangat idealnya batangnya besar. Nah, kalau ini ketinggiannya sekitar 2 meter up ketinggiannya, kemudian lebarnya juga sangat seimbang sama ketinggian, kemudian lebar, kemudian batang. Ini sangat ideal saudaraku untuk alpukat Mickey. Cantik saudaraku. Dekat lagi. Oh ya saudaraku, di sini mungkin ada yang ragu ya, apa benar bibit itu ditanam dengan ketinggian 60-70 cm ya, di bawah 1 meter. Itu sangat gampang saudaraku untuk kita mengetahui bahwa bibit itu tidak mencapai ketinggian 1 meter ketika ditanam. Kita bisa mengetahuinya dari batang saudaraku, dan bisa dilihat nah dari batang utama ya saudaraku. Nah ini sekali lagi saya jengkalin ya, ini dari batang utama ya, ini bawah, kemudian di sini dia baru ketemu cabang. Dari permukaan tanam dia 1 jengkal lebih sedikit dari batang utama. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa benar adanya bibit ini kita tanam di bawah, bibit ini kita tanam dengan ketinggian di bawah 1 meter, karena disinilah asli dulu tingginya bibit ini. Nah, 1 jengkal lebih dari sini, dari batang ini kan. Nah, ini adalah ketinggian bibit dulu kita tanam. Ini batang utama segini. Nah, di sini dia berarti baru bercabang kecil waktu itu ya, waktu kita tanam cuman cabang 2 ke sini dan ke sini. Nah, ini adalah bukti dari bibit yang kita tanam itu adalah bibit di bawah 1 meter. Kalau bibit itu di atas 1 meter kita tanam, berarti dia batang utamanya sebelum cabang dia ada di berkisaran ya setinggi 1 meter, dia baru ketemu cabang. Jadi inilah buktinya saudaraku. Nah, kemudian kita lihat lagi sebelahnya lagi ya saudaraku. Nah, ini mungkin kita ada yang ini sudah kita jengkalin juga tadi ya, karena nah itu bisa dilihat, inilah bukti kalau bibit ini di bawah 1 meter, karena batang utamanya adalah 1 jengkal saudaraku. Sudah pasti waktu kita tanam tinggi batang itu, bibit itu berarti 1 jengkal ya dari permukaan polybag. Nah, kemudian cabangnya 2, berarti di cabang dia sekitar waktu kita tanam itu juga sekitar 1 jengkal saudaraku, dari batang ke cabang dia 1 jengkal. Kemudian waktu itu kalau tidak salah juga perkiraannya 1 jengkal dari sambung pucuknya. Jadi seperti ini. Jadi sangat mudah dan sangat gampang untuk mengetahui bibit itu ditanam bibit kecil cenderung, dan bukti yang paling nyata itu adalah dari batang utama. Oke saudaraku, kita lanjut ya ke video berikutnya ya, part 2, biar tidak terlalu panjang. Saya akan membagikan rahasia cara merawat tanaman alpukat ini ya, sehingga tumbuh berkembang bisa sebagus ini. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe serta like-nya, yang dengan setia saudaraku semua selalu menonton video-video dari Beat Shop King.
Terima kasih banyak. Ingat selalu, apapun aktivitas saudaraku, tetap semangat dalam menjalaninya. Semoga apapun usaha dan pekerjaan saudaraku selalu dilancarkan ya, dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Jadi seperti itu saudaraku. Oke, kita lanjut ke part 2 ya. Terima kasih saudaraku.